Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Nurul Fatihah. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Majapahit. Video ini guna memenuhi tugas perbandingan agama Islam dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Syarif Khalili, MPDI. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 tentang ajaran agama Tao. Agama Tao lahir di Cina pada abad sekitar 500 sebelum Masehi. Referensi utama agama ini terletak pada kitab Tao Te Ching yang ditulis sendiri oleh pendirinya, Lao Tse. Inti ajaran Taoisme adalah Dao yang berbentuk tidak terlihat tetapi merupakan proses kejadian dari semua benda hidup dan segala benda-benda yang ada di alam semesta. Dao yang berwujud dalam bentuk benda hidup dan kebendaan lainnya adalah Di. Gabungan Dao dengan Di dikenal sebagai Taoisme yang merupakan landasan kedamaian. Taoisme bersifat tenang, tidak bersalah, dan bersifat lembut seperti air, dan bersifat abadi. Keabadian manusia terwujud di saat seseorang mencapai kesadaran Dao, dan orang tersebut akan menjadi dewa. Penganut Taoisme memperhatikan Dao untuk mencapai kesadaran doa dan menjadi seorang dewa. Taoisme membahas proses terjadinya alam semesta dan semua makhluk hidup. Dao melahirkan sesuatu, yang dilahirkan itu melahirkan yin dan yang. Yin yang saling melengkapi untuk menghasilkan tenaga atau kekuatan. Kekuatan tersebut sebagai sumber dari jutaan benda di dunia. Setiap benda di alam semesta yang berupa benda hidup ataupun benda mati mengandung yin yang saling melengkapi untuk mencapai keseimbangan. Secara terminologi, yin dan yang diterjemahkan sebagai negatif dan positif. Setiap benda bersifat dualisme yang terdiri dari unsur positif dan unsur negatif. Benda yang tidak memiliki unsur negatif dan positif itu bermakna kosong dan hampa. Seperti halnya magnet. Magnet mempunyai unsur positif dan negatif. Kedua-keduanya bersifat saling melengkapi. Magnet tanpa unsur positif maka tidak terwujudnya unsur negatif. Itu bermakna bahwa magnet tidak akan terwujud jika tidak memiliki kedua unsur tersebut. Kemudian, Taoisme memiliki penekanan kuat terhadap kekerasan manusia dengan Dao dan alam semesta. Dao dipandang mengatasi segala hal, baik manusia maupun alam, dan sekaligus juga tersebar di alam semesta ini. Dalam Taoisme dikatakan bahwa manusia harus hidup menurut tata cara alam atau Dao, memahami hakikatnya dan hidup selaras dengannya. Dao sebenarnya tidak dapat diberi nama, dan ia juga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dao yang sesungguhnya hanya dapat dipahami dengan melalui kesadaran rohani manusia. Akan tetapi, untuk dapat memudahkan orang mengerti akan Dao ini, maka Dao harus dijelaskan dengan kata-kata. Dao secara harfiah dapat dikatakan sebagai jalan setapak atau jalan. Untuk lebih memahami jalan ini, maka ada 3 makna yang dapat dipelajari. Yang pertama, Tao adalah jalan kenyataan. Dari kenyataan terakhir Dao tidak dapat ditangkap karena melampaui jangkauan panca indera. Dao melampaui segala pikiran dan khayalan.
Oleh sebab itu, kata-kata tidak akan dapat menjelaskan Dao yang sesungguhnya. Dao adalah yang maha besar dan merupakan asas totalitas segala benda dan kehidupan. Dao adalah substansi yang mewujudkan segala benda, termasuk makhluk hidup, juga merupakan sumber asal dari setiap awal dan setiap akhir. Makna Dao yang pertama dan terdasar ini dapat diketahui hanya melalui kesadaran mistik yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Yang kedua, Dao adalah jalan alam semesta. Dao memiliki sifat transenden tetapi juga imanen. Dao menjadi penggerak dari alam semesta ini, yaitu sebagai kaidah, irama, dan kekuatan pendorong seluruh alam, dan juga sebagai asas penata yang berada di belakang semua yang ada. Dao adalah roh yang mendiami seluruh alam sehingga menjadi benda dan bersifat imanen. Yang ketiga, Dao adalah jalan manusia menata hidupnya. Dao juga memberikan petunjuk kepada manusia mengenai kehidupan yang seharusnya dijalani oleh manusia supaya selaras dengan cara bekerja alam semesta ini. Hal ini berkaitan dengan ajaran-ajaran dan etika Taoisme lainnya. Dalam pembahasan ini menunjukkan bahwa ajaran Taoisme adalah ajaran yang lebih menekankan pada perbaikan akhlak untuk umat manusia yang sudah rusak. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan tentang jelaskan apakah ada ajaran agama Tao yang memiliki persamaan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Dalam pembahasan ini menunjukkan bahwa ajaran Taoisme yang lebih menekankan pada perbaikan akhlak umat manusia yang sudah rusak. Kemudian, untuk dapat menjadi manusia yang bijaksana dengan tujuan terakhir, yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal dengan cara menyatu dengan Tao atau Tuhan. Mistisme Islam juga bertujuan untuk pembinaan aspek moral, untuk mewujudkan kestabilan jiwa dan berkesinambungan, penguasaan dan pengendalian hawa nafsu, sehingga manusia istiqomah dalam pendiriannya. Dalam hal ini, yang paling ditekankan adalah membimbing akhlak, baik akhlak kepada sesama manusia dan lebih lagi kepada Allah. Perbedaan antara ajaran Taoisme dan mistisme Islam yaitu multisisme Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sedangkan ajaran Taoisme bersumber dari kitab Tao Te Ching yang merupakan ajaran Lao Tse yang bersifat filsafat, hikmah dan jalan hidup. Adapun persamaan antara ajaran Taoisme dan mistisme Islam yaitu sama-sama bertujuan untuk pembinaan aspek moral yang bertujuan mewujudkan kestabilan jiwa yang berkesinambungan, penguasaan dan pengendalian hawa nafsu, sehingga manusia istiqomah dalam pendiriannya. Dalam hal ini yang paling ditekankan adalah pembinaan akhlak, baik akhlak kepada sesama manusia, lebih lagi akhlak kepada Allah SWT.